Jadi dahulu kala Kampung Karangagung adalah hutan belantara menurut cerita penduduk nenek moyang yang disebut Puyang penduduk pribumi. Kampung Karangagung adalah berasal dari skala Berak di Bukit Pesagi yang sekarang adalah wilayah dari Kabupaten Lampung Barat. Menurut cerita, konon penjajah di bumi Indonesia hampir menyeluruh di pelosok negara termasuk skala Berak. Warga skala Berak tidak mau dijajah, menyatukan tekad dan mengadakan perlawanan terhadap penjajah guna membela bumi pertiwi yang dicintainya. Menurut penjajah hengkang dari tempat itu, para pemuda secara berkelompok melakukan pengejaran terhadap penjajah dan salah satu kelompok melakukan pengejaran sampai di sebuah hutan di pinggir sungai dan membuat benteng pertahanan di tempat itu. Sekarang rimbunan pohon bambu dengan sebutan Tiuh Tuha. Selain melakukan gerilya terhadap penjajah, para pemuda membuka lahan pertanian dan bercocok tanam serta berkebun sehingga hutan belantara tersebut mulai berubah menjadi perkampungan. Para tokoh yang namanya masih dikenang hingga sekarang diantara adalah Tuan Mas, Tuan Muhammad, Umpu Pesaktian, Tuan Riga Empu Beringin, Tuan Pendeta Sakti yang sekarang disebut Puyang adalah perintis pendirinya Kampung Karangagung. Rupanya perjuangan melawan penjajah tidak dilakukan sendiri. Puluhan tahun kemudian kerajaan Banten mengirim orang-orang saktinya yang dikenal dengan sebutan nama Raja Turunan Banten untuk membantu perjuangan para Puyang tersebut dan menetap di Kampung Karangagung sehingga diakui oleh masyarakat bahwa asal-usul penduduk Karangagung berasal dari skala Berak dan Banten. Ratusan tahun penduduk berdomisili di tempat itu terjadi bencana yang menimpa penduduk, yaitu serangan harimau hutan yang jumlahnya cukup banyak sehingga berkisar tahun 1700-an penduduk berbondong-bondong mengungsi ke seberang sungai dan menetap di sana sehingga sekarang dan memberi nama tempat itu dengan sebutan Karangagung, yaitu tebing batu karang yang besar dan tempat pemukiman semula ditinggalkan dan begitu saja. Ini tempat yang ditinggal hanya menjadi rimbunan pohon bambu dengan lubang-lubang besar di tanah. Diperkirakan lubang-lubang tersebut adalah bekas kuburan yang sudah tidak terawat karena tempat tersebut disebut keramat dan angker. Menurut kepercayaan warga, baru mulai tahun 1960-an ada pendatang baru dari tanah Jawa dan Bali. Kalau jumlah dusun di Kampung Karangagung 5 dusun, jumlah penduduknya 2074 jiwa. 2074 jiwa. Kalau mayoritas penduduknya petani. Terus kalau agama Islam kurang lebih 70%, agama Hindu 25%, agama Katolik 5% kurang lebih gitu. Kalau di desa kami, yang pasti kami saling menghargai satu antara lain umat beragama. Jadi umpama umat Islam hari raya Idul Adha, kami ya silaturahmi ke agama yang lain dulu. Sebaliknya umpama agama Hindu mereka hari raya ya kami main juga gitu untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau dari penghasilan rata-rata penduduk Kampung Karangagung, kalau dari sawah 70%, ini dari kebun 30%. Transportasinya kan masih minim banget Pak. Iya. Nah kan di pendapatan itu kan kalau masalah sawah dan karetnya kan perlu yang namanya transportasi itu Pak. Nah dari desa sendiri buat transportasi gimana nih Pak? Buat kendalanya gitu, buat menaikkan pendapatan dan fasilitas mengenai masyarakat juga. Kalau untuk transportasi di sawah itu rata-rata menggunakan motor sama kendaraan mobil. Terhambat nggak sih Pak, kayak contohnya kan kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa atau dari warga masyarakat gitu, mungkin dari sekolah kalau memang ini gimana Pak? Ya, ada kerambatan dan juga karena di Karangagung ini masih agak pedalaman dan terus dari jalannya belum begitu maksimal ya. Jadi mengenai harga kita jauh dibanding kampung-kampung lain, sangat beda sekali. Kalau dengan nama kampung seperti ini, jalannya banyak hambatan, jadi harga
mungkin kalau jual padi dia lebih murah dibandingkan di kampung-kampung lain. Oke, buat Itu keluhan masyarakat kami. misalnya dari kesehatan mungkin punya puskesmas atau segala macamnya Pak, ada nggak Pak? Kalau puskesmas nggak ada di kampung ini. Ada puskesmas pembantu. Ya. Berarti buat konsultasi tentang kesehatan masih buat pakai puskesmas pembantu tadi ya Pak? Ya, di bidan desa di kediaman. Oke, untuk pendidikan sendiri Pak di Desa Karangagung ini yang ada apa aja ya Pak? Kan di situ ada SD, SMP, SMA atau gimana Pak? PAUD sama SD. SD ada 1 dan 2. Ada 2. SD 1 ada di Dusun 1, Dusun Karangagung, yang SD 2 di Dusun 4, Dusun Karangsari. Kalau PAUD ada di Dusun 2, Dusun Karangbakti, sama di Dusun 5, Dusun Karangwates. Wates. Buat budaya dan adat sendiri di sini masih kental Pak atau dan apa aja budayanya gitu atau ada-adanya yang udah tercampur, udah modernisasi atau gimana Pak? Yang pasti kalau adat budaya kami masih kental Mas. Kalau orang Bali itu kan masih kayak sering ngadakan ogoh-ogoh kayak gitu. Kalau orang Islam ya masih dengan keagamaan orang Islam itu yang Kalau di Bali ya, Iya, Bali ada agama, Bali. karena ada semua agama mereka gabung satu. Ya. Buat harapan dan saran Bapak buat pemerintah di Desa Karangagung seperti apa Pak? Mungkin dari segi masyarakatnya, pendapatan dan segala macam. kalau harapan kampung kami ya kami tetap berharap dengan pemerintah Mas. Karena kami ini kan sebenarnya kalau masalah ekonomi kami kan udah cukup lah. Tapi transportasi yang pasti, jadi kami ini jalur kabupaten ini belum pernah kami mendapat bangunan. Jadi kami berharap mudah-mudahan pihak pemerintah bisa merealisasikan lah usulan-usulan kami dari kampung. Saya John Heri selaku Kepala Kampung Karangagung. Saya Sumardi selaku jabatan Sekretaris Kampung Karangagung. Nama saya Wayan Sabar, saya jadi kasih kesejahteraan. Nama saya Rika Yulianti, saya kasih pemerintahan. Dan saya Yakim di pemerintahan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan. Saya Edi Herman, selaku Kepala Dusun di Dusun 2 Kampung Karangagung. Harapan saya menjadi Kepala Kampung Karangagung supaya untuk ke depan Kampung Karangagung lebih maju, dan harapan saya kepada pemerintah supaya untuk lebih memperhatikan Kampung Karangagung yang ada di desa yang saya pimpin, kampung yang saya pimpin ini. Dari jalan pembangunan saya mohon kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan. Dan harapan kami selaku pemerintah Kampung Karangagung dan jajarannya, semoga Kampung Karangagung untuk ke depan lebih maju.